Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teruntuk kalian dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngomongin tentang TikTok Shop versus UMKM Tanah Abang. Sama kita juga bakal bahas sedikit tentang guerrilla marketing. Jadi sekarang tuh banyak artis-artis ya yang pada jualan lewat TikTok Shop. Nah, padahal kalau dipikir-pikir nih, misalkan suatu brand itu mau endorse pakai jasa artis, mereka tuh tentunya bakal ngeluarin budget yang enggak sedikit, bahkan bisa sampai miliaran nih. Nah, dari sini karena mereka sendiri udah terkenal, udah punya followers, tentunya udah punya pengaruh tersendiri, jadinya mereka tuh bisa dibilang jadi lebih mudah buat istilahnya memasarkan produk mereka. Semisal dari mereka yang dari kalangan artis atau seleb-seleb ini pada terjun nih ke dunia TikTok Shop dan kawan-kawannya, jadi bisa-bisa kalah nih yang pedagang-pedagang UMKM tersebut. Nah, tapi ada satu strategi marketing yang katanya low cost tapi high impact, namanya strategi guerrilla marketing. Jadi ini tuh kita sebagai orang yang punya produk, kita kasih kartu nama kita buat target pasar kita, tapi ya kasih kartu nama di zaman sekarang tuh udah mulai gak zaman ya. Jadi misalkan kita anggap baiknya kalau jadi misalkan kita punya target pasar yang seorang petani atau seorang tuang kebun atau orang-orang yang suka menanam-menanam gitu, jadi kita kasih kartu nama berupa bibit. Nah, pasti kan ditanam tuh bibit kan. Nah, kalau mereka tanam bibit kita terus tumbuh jadi pohon, dari situ nama kita bakal selalu diingat sama mereka selama pohon tersebut hidup. Nah, itulah yang namanya guerrilla marketing. Jadi bahasa gampangnya guerrilla marketing, jadi gini, ada satu contoh dari Amerika nih. Ada satu orang yang jualan kaca. Nah, dia nge-branding kacanya itu katanya kaca paling kuat. Nah, kalau kebanyakan orang mau ngasih tahu kalau kaca dia itu kuat, dia pasti bakal kasih tulisan apa ya, kaca super kuat atau kaca paling kuat gitu. Nah, kalau enggak mereka bakal nyewa brand ambassador, orang-orang berotot gitu. Nah, tapi dia tuh enggak coy, dia menyewa satu halte bus, dan di halte bus itu ada satu tempat yang biasa buat pasang spanduk gitu kan. Nah, dia bisa menarik perhatian orang-orang dan menjadi viral dari situ nih. Dan ada satu fakta lagi bahwa kata viral itu diciptakan pada tahun 1980 oleh orang yang juga menciptakan strategi guerrilla marketing, yaitu J. Conrad Levinson. Dan balik lagi nih ke si penjual kaca tadi. Nah, jadi si tukang kaca tuh nyewa halte bus di Kanada, dan tempat yang biasa dipakai buat pasang spanduk itu dia ganti, dia kasih kaca di situ. Nah, dalam kaca tuh dia kasih duit 3 juta dolar. Dan dengan gitu kan dia seperti memberikan tantangan pada orang-orang sekitar dan mengundang minat banyak orang nih. Siapa yang bisa pecahin, dia ambil duit itu. Tapi sayangnya nggak bisa pecah coy, karena brand kaca dia itu kaca kuat yang termasuk kaca-kaca anti peluru gitu. Jadi kalau misal mau ngebobol kaca dia, mau ditendang atau ditembak sekalipun ya tetap nggak pecah. Nah, dari situ dia berhasil jadi bahan pembicaraan orang-orang dan menjadi viral pada masanya itu. Sedangkan pada masa itu nggak ada sosial media, dan orang-orang jadi
ngecap bahwa produk dia tuh benar-benar kuat, bre. Nah, dan faktanya di luar negeri itu udah strategi ini tuh udah pasti umum buat dipakai, dan kebanyakan dari mereka udah tahu tentang guerrilla marketing. Sederhananya, guerrilla marketing adalah cara untuk menjual barang kita dengan low cost tapi dengan impact-nya lebih tinggi. Tapi harus punya modal kreativitas. Ingat, harus punya modal kreativitas. Ya, meskipun buat belajar ilmu kreativitas tuh pastinya bakal ngeluarin cost lagi. Tapi kalau dipikir-pikir, pasti adalah cara buat mengasah kreativitas itu tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Jadi misal kita nggak ada budget, terus kita nggak kreatif, mending kita nggak usah bikin bisnis, bre. Dan apabila kamu punya budget tapi kamu nggak harus kreatif, karena dengan kamu punya budget kamu bisa nyewa orang buat jadi tim kreatif kamu. Sedangkan apabila kamu nggak punya budget, kamu berarti harus kreatif, dalam artian kamu harus selalu bisa menemukan cara untuk bagaimana caranya bisnis ini tuh bisa tetap jalan gitu. Dan jadi dari pihak UMKM sendiri tentunya dari awal tuh harus udah dibibiti sama kreativitas, dan mereka itu tentunya dilihat dari bagaimana cara dia menjual produknya. Dan sekarang cara paling terkenal itu lewat sosial media kan ya. Mereka dari segi teknologi aja kebanyakan udah masih ketinggalan dari banyak perusahaan-perusahaan gede gitu. Jadi kalau pakai sosial media itu juga pilihannya cuma ada dua, mau organik apa mau iklan. Nah, kalau misal mau organik tentunya harus harus butuh ketangkasan dari konten-konten dan juga talent-talentnya. Kalau organik kita nggak ada modal tentang konten-konten itu, ujungnya kita tetap bayar nih. Dan di situ konten-kontennya pun kebanyakan tetap sama aja gitu, tetap monoton, ya tentang gitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan kita ngiklan, kita tentunya punya kompetitor. Nah, kompetitor itu bisa jadi punya popularitas yang lebih besar dari kita. Jadi kita mau nggak mau dari pihak UMKM itu untuk bisa menyaingi popularitas dari kompetitor, dia harus menggunakan jasa endorse dari public figure yang udah punya follower dan banyak pengaruh tentunya. Dari sini kita tentunya mikirkan, mohon maaf, siapa sih artis yang mau memberikan jasa endorse pada pihak UMKM yang tentunya usahanya masih bisa terbilang kecil gitu kan. Jadi kita paling enggak harus punya privilege kenalan artis atau orang-orang yang berpengaruh atau yang followernya banyak. Jadi ya kuncinya tetap kreatif, itu nomor satu. Dan dari sini Pak Aditya yang menjadi narasumber di podcast kali ini punya konsep ini nih. Anda tidak akan bisa dilihat jika Anda tidak melihat, dan Anda tidak akan bisa didengar jika Anda tidak mau mendengar. Nah, dan kebanyakan di dunia usaha itu mereka berbicara lewat posting. So, kesimpulan kali ini, kita harus menjadi seorang pengusaha atau pebisnis yang kreatif nomor satu. So, itu aja.